Selamat datang di course Cara Diskusi dengan Tim yang Gak Perform. Panduan praktis onboarding jadi manajer baru tanpa cemas. Course ini ditujukan kepada para manajer baru yang mungkin baru saja dipromosikan dari tadinya individual kontributor dan akhirnya selamat mendapatkan promosi menjadi seorang people manager. Ini adalah pain point yang sering dialami oleh para manajer, di mana tim member kita itu tidak sesuai kinerjanya dengan standar yang kita inginkan atau istilahnya nggak perform. Nah, jadi course ini bertujuan untuk mengaddress spesifik pain point tersebut, ya, lengkap dengan template yang bisa di-download ya. Course ini akan cukup singkat dan praktikal, juga actionable, sehingga teman-teman gak perlu khawatir menghabiskan banyak waktu hanya untuk mendapatkan solusi. Baiklah, kita akan langsung mulai masuk ke agendanya dulu ya, apa aja yang akan kita diskusikan di dalam course ini. Yang pertama, kita mau ngebahas tentang kenapa sih leader harus bisa ngasih feedback ke tim ya. Ini kayak the reason why. Sebelum kita even masuk ke dalam cara memberikan feedback, kita harus ngerti dulu kenapa sih kita sebagai people manager itu harus bisa ngasih feedback ke tim. Apa untungnya buat kita? Ya, lalu kemudian ada simulasi atau case study, contoh-contoh skenario nyata dari 5 manajer yang berbeda yang mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk jadikan referensi gitu ya, agar teman-teman juga bisa mengantisipasi nantinya pada saat teman-teman harus memberikan feedback ke tim member, udah ada simulasinya gitu, jadi bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dan mungkin kira-kira apa aja sih kriplisan yang harus kita katakan gitu ya pada saat kita mau memberi feedback ke tim member. Ada agenda one-on-one meeting. Jadi pada saat kita ngasih feedback juga, agenda one-on-one meetingnya tuh biasanya seperti apa sih gitu ya. Ini juga template yang bisa di-download sama teman-teman supaya lebih praktis aja, teman-teman bisa langsung baca, nanti perhatikan sebagai referensi dan bisa langsung plug and play atau diaplikasikan ke situasinya teman-teman. Yang keempat adalah strategi feedback ke tim yang lebih senior. Nah, ini juga merupakan salah satu top question ya yang banyak ditanyakan oleh banyak profesional gitu ya. Di sesi coaching dengan saya, gimana sih caranya kalau kita punya tim member yang lebih senior gitu ya, lebih tua dari masa kerjanya, bagaimana caranya kita bisa memberikan feedback yang tepat dan efektif tanpa membuat yang bersangkutan itu merasa tersinggung. Ini adalah pain point yang cukup sering dialami oleh banyak manajer, nanti akan kita bahas secara spesifik di bagian keempat. Oke, nah sebelum kita masuk mungkin ada baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Siapakah Ajeng Asmarandani? Ini adalah profil singkatnya. Jadi sebelum saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang career coach gitu ya, leadership trainer dan sebagainya, saya sebelumnya bekerja di korporasi dan beberapa startup. Kemudian saya kini mencoba untuk membantu profesional untuk mendapatkan clarity dalam karirnya, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali menjadi seorang manajer atau untuk teman-teman yang berada di level sandwich manager ya, di middle manager. Jadi tetap punya atasan tapi juga punya bawahan, jadi posisinya lumayan sering kejepit. Kemudian selain daripada itu, saya juga membantu profesional yang sedang mengalami periode transisi. Nah, transisi ini bisa berarti transisi ke atas, bisa berarti transisi ke samping. Yang pasti jika seorang profesional itu sedang bertransisi, biasanya akan ada nuansa-nuansa tertentu yang harus dinavigasi. Jadi spesialisasi saya sebenarnya di sana. Sebelumnya saya juga adalah ex-VP marketing ya. Jadi meskipun sekarang saya menjadi seorang career coach, tapi background saya sebenarnya ada di marketing. Jadi lebih banyak di bisnis. Itu kenapa juga mungkin saya lebih luas dan lebih data driven dibanding banyak coach lain, karena saya juga sudah navigasi sendiri target-target komersial gitu ya, melakukan baik operasional maupun strategi gitu di organisasi-organisasi besar yang memang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam memobilisasi people gitu ya, memobilisasi tim. Selain daripada itu, saya juga telah menerbitkan buku ya, terbitkan oleh penerbit buku Kompas berjudul Unlock the Z Power. Unlock the Z Power ini sebenarnya adalah sebuah buku strategi panduan karir dari nol, ditujukan kepada teman-teman yang berasal dari generasi Gen Z. Bagaimana sih caranya kita menavigasi karirnya kita, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan promosi, bagaimana kita mendapatkan clarity tentang apa sih karir yang sebenarnya tepat untuk kita, bagaimana kita menavigasi perasaan stuck dan sebagainya. Jadi buku ini juga dilengkapi dengan journaling gitu ya, agar kita mendapatkan kejelasan
penjelasan mengenai minat, strong point kita, weakness kita, dan sebagainya, supaya akselerasi karir kita bisa lebih terarah. Nah, tidak hanya untuk si Gen Z-nya aja, sebenarnya Unlock the Z Power ini juga tepat untuk dibaca oleh manajer-manajernya Gen Z agar bisa mendapatkan perspektif baru gitu ya, insight-insight baru tentang bagaimana sih caranya saya bisa berkolaborasi dengan tim member saya yang Gen Z gitu. Nah, selain daripada itu, tentunya saya juga aktif dalam lakukan training, workshop dengan berbagai perusahaan ya. Ini adalah beberapa perusahaan di mana saya telah melakukan training, workshop, dan program people development lainnya. Sejauh ini alhamdulillah sudah lebih dari 50 perusahaan, mungkin 60 ya by now. Juga sudah ada lebih dari 5.500 profesional yang telah mengikuti online course saya gitu ya. Jadi dari New Leaders Bootcamp, From Data to Decision, Strategic Presentation, dan masih banyak lagi. Teman-teman mungkin bisa cek nanti di katalognya. Tapi sekian perkenalan dari saya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang kenapa sih leader perlu bisa memberikan feedback ke tim member. Pemberian feedback kepada tim member itu adalah core management function ya, atau fungsi manajemen yang paling inti gitu. Kalau kita dipromosikan menjadi seorang people manager, tentunya kita diharapkan punya kemampuan untuk bisa mengelola dan memobilisasi tim member kita untuk mencapai target, ya kan? Di sini ditulis menjadi leader efektif berarti memiliki kompetensi untuk mengelola, mengcoaching, dan mengembangkan kinerja tim dalam mencapai target. Jadi ini adalah core management function-nya. Kalau teman-teman dipercaya menjadi people manager, itu kompetensi utamanya ya. Jadi kalau misalnya kita justru shying away atau menghindar dari memberikan feedback ke tim member, berarti kita tidak menjalankan fungsi manajemen kita. Nah, kenapa sih seorang manajer ini harus mampu untuk memberikan feedback yang efektif kepada tim membernya? Hal yang pertama tentu saja untuk alignment atau penyelarasan ya. Jadi menghilangkan gray area atau area abu-abu supaya semua tim member kita itu clear tentang apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka capai gitu ya. Jadi performa yang buruk itu bisa jadi itu karena nggak adanya alignment atau karena ya simply nggak paham apa yang harus dikerjakan gitu kan, atau seperti apa sih standar yang baik gitu kan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah sebagai langkah koreksi. Jadi pemberian feedback ini juga menjadi tool untuk kita mengkoreksi sebelum terjadi krisis. Maksudnya gimana? Misalnya tim member kita melakukan kesalahan kecil, tapi kita menunda untuk memberikan feedback karena kita malas negur atau seperti apa gitu ya. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, kesalahan kecil lama-lama akan terakumulasi dan menjadi kesalahan besar gitu. Jadi memang koreksi itu harus dilakukan as soon as possible. Pada saat sekecil apapun itu kesalahannya, kita boleh selaraskan kembali agar tim member juga memahami gitu. Oh, sebenarnya standarnya itu tidak seperti itu, atau apa perbaikan yang bisa dilakukan untuk menghindari kesalahan yang lebih besar. Yang ketiga adalah employee retention atau untuk mengurangi tingkat resign ya. Salah satu faktor terbesar kenapa talent yang bagus itu memilih untuk resign dari sebuah tempat biasanya karena yang bersangkutan merasa stuck gitu ya, tidak bisa berkembang atau tidak merasa dibantu untuk mencapai target gitu ya, tidak ada support system. Nah, jadi sebagai manajer kita memberi feedback itu juga tujuannya meretain talent terbaik ya. Dan yang terakhir adalah budaya akuntabilitas. Dengan kita memberikan feedback kepada tim member kita, itu juga menumbuhkan disiplin bagi mereka dan mereka menyadari bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya ya. Jadi ini akan menumbuhkan ownership juga dan menghindari blame culture. Pemberian feedback tidak selalu berarti negatif ya. Feedback juga bisa feedback positif. Pemberian feedback itu bisa memberikan ruang untuk perbaikan, tapi bisa juga sebagai langkah untuk mengenforce behavior yang sudah dilakukan dengan baik. Kompetensi manajer dalam mengelola tim dan memberikan feedback itu sebenarnya memiliki efek domino langsung terhadap produktivitas dan angka pencapaian target. Gimana sih pengaruh terhadap kinerja tim ya? Kalau misalnya manajer itu kompeten dalam
memberikan feedback, sebenarnya seperti apa sih dampaknya terhadap produktivitas dan pencapaian target bagi tim membernya. Yang pertama, adanya psychological safety ya. Kalau misalnya kita sering mengadakan komunikasi dengan tim member, kita tidak ragu-ragu dalam memberikan feedback atau menerima feedback. Pada akhirnya tim member kita juga merasa nyaman untuk terbuka sama kita. Dan nanti gilirannya ada kesalahan atau menemui kendala, harapannya adalah tim member juga berani jujur mengakui kalau misalnya ada kendala gitu ya. Jadi nggak ditumpuk-tumpuk gitu, ditutup-tutupin dari kita sampai baru nanti menjadi krisis gitu. Jadi dampak yang pertama adanya psychological safety. Yang kedua adalah anggota tim mampu melakukan self-correction. Jadi kalau misalnya kita sering berkomunikasi, kita berikan area of improvement-nya apa aja, hal-hal yang harus diperbaiki apa saja, apa yang sudah dilakukan dengan baik itu apa saja. Pada akhirnya tim member kita ngerti, oh oke, berarti yang what works adalah hal-hal seperti ini, atau what doesn't work adalah hal-hal seperti ini gitu ya. Nah itu juga sebagai upaya untuk menurture tim member supaya mereka bisa lebih independen. Ya, nantinya tim member juga akan langsung paham dan bisa melakukan self correction juga. Dampak yang ketiga adalah kecepatan eksekusi ya. Jadi kalau misalkan koordinasi kita lancar, itu akan mengurangi resiko misalnya revisi atau lembur gitu. Karena toh komunikasi kita lancar, kita selalu memberikan feedback, kita selalu open untuk menerima feedback, sehingga tim member juga merasa termudahkan gitu ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, jadi dengan adanya dampak 1, 2, 3 ini, pastinya kinerja tim secara keseluruhan akan meningkat juga secara drastis. Nah, jadi teman-teman manajer yang perlu diketahui adalah kinerja tim itu sebenarnya refleksi dari kualitas feedback manajernya. Kalau kita memberikan feedback yang baik, feedback yang efektif, maka kinerja tim juga akan menjadi bagus gitu ya. Ini mirip-mirip kayak cara kita ngasih input ke AI ya. Kalau misalnya AI itu kan cara kerjanya selama inputnya kita kasih bagus, maka output dari AI juga bagus ya. Tapi kalau misalnya kita nge-prompting atau memberi inputnya juga salah, maka AI outputnya juga kurang bagus gitu kan. Nah ini mirip-mirip sih sebenarnya sama konsep manajemen ya. Kinerja tim itu sebenarnya refleksi langsung dari kualitasnya kita sendiri pada saat ngasih feedback gitu kan. Feedback itu kan adalah input ya dari kita ke tim member kita. Nah kalau misalnya kualitas input kita juga nggak jelas atau abu-abu, terus membingungkan bagi orang lain, ya tentunya tim juga akan kesulitan gitu mencapai kinerja yang diharapkan. Jadi sebenarnya manajer yang hebat itu nggak dinilai dari seberapa pinter dia menyelesaikan masalah teknis sendirian, tapi justru seberapa kompeten dia menggunakan feedback untuk bisa ngedongkrak kapasitas tim dalam mencapai target.